Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngopi, masih dengan saya Cynthia Rompas dan juga Patra Gumala. Kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan Kak Seto, sekarang saya akan mengundang Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Bapak Aris Merdeka Sirait. Halo, selamat malam Pak Aris, apa kabar? Selamat malam Ibu Cynthia, baik-baik. Bu Patra, apa kabar? Baik, sehat Pak Aris. Sebelum saya dan Cynthia nanya-nanya ke Pak Aris, saya pengen membacakan artikel dulu nih, mohon izin ya Pak Aris ya. Coba kita lihat sama-sama artikel berikut ini. Oke, ini artikelnya headline-nya dulu ya. Kak Seto balas tudingan Deoli Payumara dengan ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Kak Seto katanya berterima kasih kepada para sahabat, entah itu Aris Merdeka Sirait, disebut nih namanya Pak Aris, psikolog Lita Gading atau Deoli Payumara. Ungkap seniman sekaligus pemerhati anak ini. Statementnya, kesalahan informasi itu saya bisa maklumi. Kalau berada di posisi mereka, bisa jadi saya juga akan melakukan hal yang sama. Mohon maaf kalau terjadi salah paham, kata Kak Seto. Oke. Dari headline ini mungkin Pak Aris boleh minta tanggapannya Pak Aris? Ya, baik Bung Patra. Jadi saya ingin sampaikan dulu secara singkat, prinsip-prinsip perlindungan anak itu adalah setiap anak berhak mendapatkan haknya dari segala bentuk eksploitasi, baik itu eksploitasi ekonomi, seksual, juga bentuk-bentuk kekerasan lain dalam arti adopsi ilegal, lalu kemudian perlakuan-perlakuan salah, itu adalah diatur di dalam komponen internasional. Bahkan di Indonesia juga setiap anak dari segala bentuk eksploitasi, penelantaran, penganiayaan, diskriminasi itu adalah hak anak yang harus diberikan kepada setiap anak, baik itu di belahan dunia maupun di Indonesia. Nah, untuk menjalankan hak-hak yang saya sebutkan tadi berdasarkan Konvensi PBB tentang anak, di mana Indonesia telah meratifikasi konvensi itu, ada 4 pilar yang bertanggung jawab untuk melindungi anak. Apa itu? Pilar pertama adalah kewajiban dari orang tua dan keluarga. Pilar yang kedua yang bertanggung jawab adalah masyarakat. Yang ketiga pemerintah. Yang keempat adalah negara. Jadi dalam konteks perlindungan anak, maka setiap anak itu berhak untuk mendapatkan jaminan kelangsungan hidup, ya, belayan kasih sayang, tumbuh kembang dan sebagainya. Nah, hubungannya dengan kasusnya anaknya Ferdy Sambo, ya saya kira ini apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku sahabat anak Indonesia ini adalah salah strategi. Tidak ada lazimnya kita ucuk-ucuk datang kepada satu keluarga minta izin supaya anaknya dilindungi. Nggak ada itu. Seharusnya Ferdy Sambo dengan Ibu Putri meminta pertolongan kalau ada anaknya diberlakukan katakanlah praktek perundungan, kemudian bully dan sebagainya, seharusnya minta pertolongan kepada lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap itu. Siapa itu? Tentu pilar keempat. Pilar keempat itu adalah pemerintah. Pemerintah itu diberi tugas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lintas sektoral. Nah, Pak Aris, apakah ini artinya menurut Pak Aris bahwa perlindungan terhadap anak-anak Ferdy Sambo tidak cukup memiliki alasan yang kuat untuk dilindungi? Kalau kita lihat asesmennya ya, bahwa anaknya Ferdy Sambo itu saya belum pernah ketemu memang, katanya berusia ada yang di atas 1,5 tahun dan paling kecil adalah 1,5 tahun. Harus dilihat dulu persoalannya, latar belakang anak itu. Tidaklah tepat kalau itu di take over kepada orang-orang yang mengaku pegiat perlindungan anak, sementara anak ini adalah berasal dari keluarga yang utuh dan besar, dan ibunya sendiri juga dari keluarga yang tidak diragukan secara ekonomi. Tapi kan anak-anak ini mendapatkan perundungan yang cukup besar, Pak Aris. Ya, anak-anak ini mendapatkan bullying atau perundungan yang cukup besar, khususnya di media sosial.
Baik, mungkin saja karena memang saat ini Ferdi Sambo itu dibicarakan bukan saja orang dewasa tetapi juga anak-anak. Yang menonton juga anak-anak karena seperti menonton sinetron. Betul kah? Seperti itu. Nah, oleh karena itulah kalau memang dirasa dan mendapat perundungan, maka Ferdi Sambo dengan Ibu Putri mengusulkan itu kepada pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan assessment apakah perlu mendapatkan perlindungan atau dikembalikan kepada keluarga besar dari Ferdi Sambo gitu loh. Tapi Pak Aris, kalau ada kakeknya, ada opungnya, ada tulangnya, ada kakaknya dan sebagainya, kenapa diberikan kepada orang lain? Tapi kalau gitu. Pak Aris, mohon maaf, tapi kalau memang inisiatif Kaseto atas dasar kebaikan kemanusiaan untuk melindungi anak-anak, apakah itu tidak diperbolehkan, Pak Aris? Diperbolehkan, cuma tidak lazim apa yang dilakukan, apalagi diikuti untuk merekomendasikan kalau Ibu Putri ditahan karena tuduhan 340, maka ada tempat khusus untuk tidak memisahkan anak. Itu yang membuat jengkel masyarakat. Bukan berarti saya tidak setuju anaknya Ferdi Sambo yang masih balita itu dilindungi, bukan itu konteksnya. Tetapi konteksnya adalah jangan sampai sekali lagi jangan gitu bahwa mengusul ibunya tidak ditahan sekalipun dia diancam 340 bisa hukuman mati, itu dipakai sebagai alat untuk meringankan pelaku kejahatan yang di situ yang harus saya jelaskan sebenarnya. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa setiap anak di belahan dunia ini, termasuk anaknya Ferdi Sambo, itu berhak mendapatkan perlindungan. Nah, sekali lagi sebenarnya karena ini persoalan besar, maka harus di take over oleh pemerintah. Pemerintah mengorganize dengan baik. Apakah itu diberikan dan dikembalikan pengasuhannya kepada keluarga Ferdi Sambo yang bukan berasal dari keluarga miskin. Tapi saat ini posisinya Pak Aris, saat ini posisinya kan kedua orang tuanya masih tersangka. Tentunya sebagai masyarakat yang taat hukum kita juga menghormati asas praduga tak bersalah. Tapi di sisi lain anak-anaknya dalam melaksanakan aktivitasnya ini sudah sangat terganggu, baik di sekolah, baik bermedia sosial, baik bersosialisasi. Apakah saat ini tidak cukup urgent untuk melindungi anak-anak itu yang tidak melakukan kesalahan dan mengambil beban tanggung jawab apa yang sudah dilakukan orang tuanya? Minimal ada pendampingan psikologis dari ahlinya langsung lah, Pak Aris. Itu yang saya katakan. Kan dia bisa dikembalikan kepada keluarga yang masih utuh, garis keturunan ketiga. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Dibuatlah asesmen yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kalau keluarga besar Ferdi Sambo sudah tidak mampu lagi menghalau kasus-kasus bully terhadap anaknya, maka itu harus diserahkan pada pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai lembaga negara, ya institusi negara itu take over di situ gitu loh. Bukan berarti tidak dilindungi dan seterusnya. Cuma perannya ini sekarang ini. Jadi saya sekali lagi bukan tidak setuju anaknya Ferdi Sambo dilindungi kalau memang terbukti mengalami kekerasan, mengalami bully dan sebagainya. Itu wajib take over pemerintah. Karena seperti yang saya sebut tadi kan, ada 4 pilar. Pilar pertama keluarga dan orang tua, kemudian pilar kedua yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Nah, pemerintah harus take over ini karena ini sudah menjadi isu nasional yang tentunya harus diberi penjelasan kepada masyarakat, gitu loh. Nah, ini kan kesannya kita mau melindungi anak, gitu kan. Tetapi yang mau kita lindungi adalah ibunya supaya dia tidak ditahan, tahanan luar. Saya tetap mengusulkan supaya kasus yang ini kalau mengalami kekerasan, mengalami penelantaran atau bully gitu, maka saya sudah merekomendasi sebelum isu ini beredar, saya sudah merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak take over setelah dilakukan assessment, lalu kemudian mungkin dibutuhkan sebuah rekomendasi untuk diasuh oleh negara. Kalau misalnya assessmentnya bahwa keluarga Ferdi Sambo sudah tidak mampu lagi, tetapi saya tidak percaya bahwa keluarga Ferdi Sambo tidak bisa melindungi anak itu. Jangan-jangan ini adalah aksi-aksi untuk meringankan si pembunuh itu.
Nah, bukan anaknya yang dilindungi, tetapi yang harus yang seolah-olah yang mau dilindungi adalah ibunya, begitu Cynthia. Oke. Jadi poinnya adalah semoga tidak jadi blur ya. Harus ada porsinya masing-masing, Jangan begitu sampai ya Pak Aris ya. hukumannya menjadi bias karena masalah anak ini. Iya. Mudah-mudahan. Iya, Tapi Bu Patra. Jadi karena memang bisa meringankan terdakwa itu hak setiap masyarakat untuk mengajukan penangguhan penahanan atau tahanan luar dan sebagainya, kan begitu, itu hak masyarakat. Tetapi harus dilihat kasusnya. Ini kasus ancamannya sampai seumur hidup dan hukuman mati. Jadi oleh karena itu jangan menggiring persoalan ini dengan alasan tadi itu ada balita dan kemudian itu dipakai sebagai tameng untuk meringankan sangkaan 340 tadi. Padahal kita sudah tahu, kita undang-undang hukum acara di pasal 21 itu memang ada kalau bisa menjamin tidak melarikan diri, menghilangkan alat bukti, dan sebagainya. Yang saya baca kan ibu Putri ini tidak kooperatif kan sejak awal. Oleh karena itu saya pesan terakhir, jangan bully anaknya Ferdi Sambo dan anak-anak siapapun yang dimana orang tuanya terlibat dalam tindak pidana dan sebagainya. Saya kira jangan sampai dipakai tameng sebagai alat untuk perilaku tindak pidana dari orang tuanya. Saya kira itu prinsip dasar dari Komnas Perlindungan Anak untuk melindungi anak di seluruh Indonesia, bukan karena anaknya Ferdi Sambo. Betul. Baik, terima kasih Pak Aris, sukses terus. Kita sama-sama kawal kasus ini dan kita juga mengimbau masyarakat untuk tetap menghormati anak-anak Ferdi Sambo ini ya. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bung Patra, terima kasih Bu Cynthia. Gara-gara efek berita Pak Ferdi Sambo ini yang hampir sebulan penuh, ini banyak berita-berita lainnya yang sebenarnya penting juga tapi jadi ketutup sih. Banyak banget Patra, salah satunya BBM rumah tangga. Jelas. Tetap bersama kami di Ngopis, kita akan segera kembali usai jeda. Dalam jangka waktu tertentu pemerintah akan menaikkan BBM ini, nggak masalah juga ya Pak? Ya, jadi emang pemerintah ini hobinya ngeprank Mbak. Berarti anggaran kita itu masih cukup untuk subsidi Pak? Ya, memang rakyat harus disubsidi.